Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Kevin Kausar. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Islam Jakarta. Yang insya Allah untuk beberapa waktu akan menjelaskan kepada teman-teman semua perihal pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan bisa dapat memberikan pemahaman yang baik dan teman-teman juga dapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita langsung masuk kepada materi bahasan kita yang pertama untuk kelas 11 ya. Pertemuan yang pertama tanggal 26 Juli 2021, saya Kevin Kausar. Judulnya berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang pertama surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'allaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik, kok dari berkompetisi dalam kebaikan, etos kerja, kok jadi An-Nisa 59 ini mah taat kepada Allah, Rasulnya dan ulil amri. Kok begini sih Bang Kevin ayatnya? Baik, di sini ada perintah ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak ada pada Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Baru wa ulil amri minkum. Barulah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ulil amri itu apa sih? Ulil amri itu adalah orang yang mengurusi urusan kita. Bisa atasan, bisa pemimpin sebuah wilayah. Ini ulil amri. Ya, tapi ketaatan kepada mereka nggak mutlak. Selama perintah mereka tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka kita taati. Kalau melanggar, nggak ada hak ketaatan di situ. Ya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari An-Nisa 59 kita mendapat pelajaran yang penting sekali bahwa yang layak ditaati dalam kondisi apapun Allah dan Rasulnya. Itu mutlak, harga mati sudah nggak bisa dinego-nego lagi. Ini etos bekerja. Ini cara bekerja yang baik dan yang benar. Yang pertama menjunjung tinggi peraturan Allah dan Rasulnya. Mau masuk pekerjaan nih. Tapi harus lepas jilbab. Gimana ya? Gimana ya? Bismillah, karena Allah gak usah diambil. Gak usah diambil. Ya. Cinta kepada Allah, peraturan Allah lebih diutamakan. Harusnya begitu, harusnya. Yang kedua, Al-Maidah 48. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dengan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semuanya.
lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Baik, ya. Ini bagus sekali ayatnya. Kita coba ambil inti sarinya aja, teman-teman semuanya, ya. Pada kalimat, sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Ini jawaban buat teman-teman yang masih suka bertanya, kenapa ya agama gak cuma satu, Islam aja? Kan Islam yang benar. Kenapa ya Allah gak bikin kita Islam semua? Kan Allah bisa bikin Islam kita semua. Betul. Kalau Allah menghendaki, Allah jadikan kita satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kita. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada yang kaya, ada yang miskin. Dibikin gak seragam, dibikin beragam. Untuk apa? Bisa gak menyikapi kita? Tetangga yang di luar agama kita. Ya. Kemudian, saudara seagama, tapi dia lebih miskin. Saudara seagama, tapi dia lebih kaya. Bagaimana cara bermuamalahnya? Bagaimana cara bekerja sama dengan baik? Bagaimana cara ini dan cara itu? Allah hendak menguji kita di situ. Dan hikmahnya antara lain adalah, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Yang kaya mungkin dengan sodakohnya, yang miskin banyak dengan puasanya. Bisa jadi. Yang kaya nggak pernah puasa karena mungkin capek sana sini segala macam. Yang miskin mungkin nggak pernah sedekah tapi puasanya nggak pernah berhenti. Yang kaya dengan syukurnya, yang miskin dengan sabarnya. Masing-masing punya ibadahnya teman-teman semua. Maka jangan pernah mengira Allah itu nggak adil. Allah adil dengan segala ilmu dan hikmahnya. Tiap-tiap orang punya kecenderungan. Jangan pernah anggap remeh teman-teman kalian yang mungkin kalian sendiri nih Senin Kamis bisa puasa. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Kalian melihat teman kalian yang nggak pernah puasa, jangan diremehkan, nggak boleh. Karena bisa jadi bakti dia kepada orang tuanya membuat Allah yang di atas arsy ridho kepadanya. Gitu teman-teman semua. Jadi teman-teman di sini masing-masing punya kecenderungan. Lakukan semaksimal mungkin seluruh peluang ibadah yang Allah siapkan. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan apapun. Bahkan senyum kepada saudara muslim. Kita masuk kepada At-Taubah 109. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Ya, bukan cuma Allah yang lihat orang-orang, tapi andai kata orang-orang gak ada yang lihat, Allah tetap lihat. Ini akidah kita. Ya. Kalimat berikutnya, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Kemudian diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita kira kita nggak ada yang tahu. Kita udah sendirian di sebuah ruangan, melakukan sebuah pengkhianatan, melakukan sebuah dosa. Orang nggak ada yang tahu. Tapi Allah tidak pernah tidur. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Betul, ayat kursi. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Allah maha mengawasi. Ya. Maka teman-teman semua, ini etos kerja kita. Jangan kerja karena takut atasan, tapi kerja karena takut Tuhan. Oke? Ini makna At-Taubah 109. Berikutnya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan, para sahabat memahami, sahabat Rasulullah ya ridwanullahi alaihim jami'an, para sahabat memahami bahwa mereka harus saling berlomba untuk meraih kemuliaan di surga. Mereka berusaha menjadi terdepan untuk menggapai derajat yang mulia tersebut. Oleh karena itu, jika di antara mereka melihat orang lain mendahului mereka dalam beramal, mereka pun bersedih karena telah kalah dalam hal itu. Inilah bukti bahwa mereka untuk menjadi yang terdepan. Ya, nggak seperti kita. Ada kebaikan, udah kamu aja. Atau kita lagi jalan berdoa nih sama teman kita nih. Ada pengemis, ada tukang minta-minta. Teman kita ngasih, kita cuma ngeliatin doang. Kenapa kok mau ketinggalan? Teman kita ngasih, kita kasih juga yang lebih besar. Tentu harus karena Allah ya, jangan berbangga-bangga nih, kasih segini dong. Enggak. Jangan sampai kita mau kalah dalam meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat orang lain mengunggulimu dalam hal dunia, maka kalahkanlah ia dalam masalah akhirat. Teman-teman kalau mudah iri melihat teman-teman yang mungkin lebih mapan, atau mungkin seleb yang kok enak hidupnya bisa jalan-jalan seperti itu ya. Kalau dia telah menang di dunia, jangan mau kalah di akhirat. Kejar akhirat kita teman-teman semua. Udah.
Wahib bin Al-Ward rahimahullah mengatakan, jika engkau mampu tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam hal akhirat, maka lakukanlah. Kalau bisa, lakuin. Jangan ragu, bismillah. Ya. Yang terakhir, sebagian salaf mengatakan, jika engkau mendengar ada yang lebih taat kepada Allah darimu, seharusnya engkau bersedih karena telah kalah dalam hal ini. Harusnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan bersantai-santai, berlomba-lomba. Lomba tuh gimana sih? Lomba lari, lomba gesit gitu. Lomba, namanya apa? Lomba ya. Sekarang kita masuk kepada etos bekerja seorang muslim ya. Yang pertama memilih pekerjaan yang halal. Tidak boleh nekat mengambil pekerjaan yang haram, teman-teman, nggak boleh. Jangan ya. Ya, Bang Kevin yang haram aja susah. Enggak ada yang susah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Ya. Kemudian juga dalam At-Talaq juga disebutkan apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah, maka teman-teman cukup ya mengambil yang halal saja, menjauhkan semua yang haram ya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Yang buruk-buruk, yang haram-haram jangan. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Harus ambil yang halal, tidak boleh yang haram. Yang kedua, bekerja sesuai dengan bidang keahlian. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Tunggulah datangnya kehancuran. Yang ketiga, mengerjakan kewajiban sebelum meminta hak. Ya, kerjakan dulu kewajiban kita. Ya, patuhi semua aturan-aturan yang ada, dan kemudian baru kita dapatkan hak kita. Seperti itu. Ya, ini juga sejalan mungkin. Yang keempat, bekerja dengan adab. Bagaimana adabnya? Kuat dan amanah. Yang kedua, maksimal dalam bekerja. Harus maksimal. Jangan kita bisa selesaikan hari ini, udah besok aja lah. Enggak. Kita enggak begitu. Ya. Maksimal dalam bekerja. Yang ketiga, ikhlas karena Allah. Loh Bang Kevin, gimana kok ikhlas karena Allah? Kita mengerjakan pekerjaan ini, itu agar Allah lihat pekerjaan kita baik, maka kita bisa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin pekerjaan kita membantu orang banyak. Mematuhi peraturan dalam pekerjaan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin itu sesuai dengan syarat yang disepakati. Oke? Juga dalam Al-Maidah 21 Allah Taala berfirman, wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Oke? Jadi di sini apa? Mematuhi peraturan, kita taat peraturan bukan karena kita takut atasan, bukan karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pekerjaan kita lakukan dengan benar, kita amanah megang amanah dari atasan kita nih, kita jaga amanahnya dari atasan kita, bukan karena kita takut kepada atasan kita, karena kita ingin bekerja dengan benar, dilihat oleh Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, bekerja dengan maksimal adalah sebuah kebaikan, dan dalam kebaikan itu umumnya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pahala dari Allah seharusnya kita saling berlomba dalam kebaikan. Sehingga dengan pola pikir seperti itu diharapkan terbentuk satu generasi yang memiliki etos kerja yang sangat baik. Karena mereka melakukannya untuk mendapat pahala dari Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atasannya tidak lihat, tapi mereka tahu bahwa Allah selalu melihat dan mengawasinya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Kevin tutup dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW mengenai ihsan. Ketika ditanya oleh Malaikat Jibril alaihissalam, wa mal huwa ihsan ya Muhammad? Apa itu ihsan? Kata Nabi Muhammad SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan kalau kamu nggak mampu melihatnya, maka yakinlah dia sedang melihatmu. Baik, kalau pertanyaan bisa didiskusikan di Google Classroom. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.